Selamat siang Bu Desi dan teman-teman. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis STP pada brand Starbucks. Yang pertama ada segmentasi. Nah, segmentasi ini merupakan proses pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen. Nah, pembagian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada demografi, yaitu pembagian yang berdasarkan usia, pekerjaan, jenis kelamin, status ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua ada geografi, yaitu kota, negara, dan daerah. Ada psikografi, yaitu bagaimana style, nilai, dan kepribadian yang dimiliki oleh calon konsumen. Dan ada behavioral, yaitu kebiasaan dan tingkah laku calon konsumen. Sehingga dari pembagian ini, Starbucks kemudian melakukan segmentasi, yaitu calon konsumennya memiliki status ekonomi menengah ke atas, SES atau B, usia antara 17 sampai 40 tahun, pekerja kantoran, tinggal di daerah perkotaan, peminum kopi, dan memiliki kebiasaan membeli kopi minimal seminggu sekali. Berikut kelompok akan menjelaskan mengenai targeting. Targeting merupakan tujuan dari suatu perusahaan agar dapat memenuhi apa yang perusahaan jual kepada konsumen. Targeting dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan di mana perusahaan akan menempatkan diri mereka di masyarakat. Targeting sangat berdampak bagi perusahaan karena dengan memilih target pasar yang tepat, maka perusahaan dapat mencapai tujuannya. Dalam targeting terdapat metode yang disebut dengan metode DAMP atau kepanjangannya yaitu District, Accessible, Measurable, dan Profitable. District adalah target calon konsumen tidak hanya seorang peminum kopi, namun harus pecinta kopi. Accessible harus mudah dijangkau. Starbucks dapat dipesan di gerai secara langsung ataupun melalui Gojek maupun Grab. Measurable adalah dapat diukur. Pemilihan lokasi Starbucks di mall dan pusat perkantoran akan berdampak pada konsumen tertarik untuk datang dan membeli produk Starbucks. Yang terakhir adalah profitable. Profitable, Starbucks memiliki berbagai varian kopi sehingga target pasarnya tidak monoton, itu-itu saja. Sehingga konsumennya dapat bermacam-macam dan terjadi regenerasi perekonomian. Pada analisis yang kami gunakan adalah analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength dalam Starbucks yaitu kedai kopi terbesar di dunia, kedai kopi dengan jumlah penggemar terbanyak di Indonesia. Weakness Starbucks adalah harga kopi mahal, kurang adanya variasi di tiap negara. Opportunity dalam Starbucks, peluang ekspansi besar meningkatkan kesadaran lingkungan. Sedangkan threat pada Starbucks atau ancaman Starbucks, mulai muncul kedai-kedai kopi dengan harga lebih murah namun kualitasnya setara dengan Starbucks. Ketiga membahas tentang positioning. Positioning adalah melihat posisi dari sebuah brand yang dapat dilihat melalui kesukaan atau kebutuhan konsumen dan bertujuan untuk menanamkan brand pada benak konsumen. Pada positioning, ada yang disebut USP atau Unique Selling Proposition, yang merupakan hal-hal pembeda pada sebuah brand dengan brand lainnya agar lebih mudah diingat oleh konsumen. Pada Starbucks ada beberapa hal yang menjadi USP. Yang pertama, logo Starbucks yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, desain dari gerai yang berbeda dengan gerai kopi lain, contohnya outlet Starbucks Dewata yang ada di Bali. Ketiga, Starbucks menyediakan ruang bagi konsumen untuk meeting atau hanya sekedar nongkrong. Yang keempat, membuka gerai di mall dan membuat sistem drive-thru agar lebih praktis. Kelima, menggunakan berbagai jenis kopi dan campuran variasi rasa sesuai keinginan konsumen. Dan yang terakhir, menyediakan merchandise seperti tumbler yang juga sudah cukup populer di kalangan masyarakat. Positioning Map Quadrant. Di sini kita mencoba membandingkan mengenai harga, kualitas, dan pelayanan. Mulai dari harga terendah hingga tertinggi, dan kualitas pelayanan terbaik hingga terkurang baik. Brand-brand berikut merupakan contoh dalam positioning map presentasi kami. Di sini digambarkan bahwa Starbucks, Dunkin Donuts, dan Jeko menempati posisi harga tertinggi namun dengan kualitas terbaik. Kemudian digambarkan juga
Kopi Kulo, Kopi Kenangan, dan Kopi Janji Jiwa menempati harga terendah namun dengan kualitas terbaik. Kemudian ada Loy Loy dan Boba Time yang menempati kualitas terkurang baik dengan harga terendah, dan Tanah Merah serta Jurnal dengan harga tertinggi dengan kualitas terkurang baik. Sekian dari presentasi kita, terima kasih.